Oke guys, jadi kali ini kita bakalan membahas 5 wave, 5 potensi Elliott wave yang bakalan terjadi pada Bitcoin saat ini dan so far ini bermain exactly perfect banget ya so far dalam satu minggu ini nih. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan temannya, akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilah sendiri lah temannya, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gua, di sini gua adain hadiah setiap minggu ya. Gua bagi-bagi hadiah senilai 100.000 biasanya untuk satu orang setiap minggu. Kalau mau join gampang banget, kalian cukup tinggal aktif di dalam grup ini aja, entah kalian chat, share TA, signal maupun profit. Oke, jadi potensi 5 wave yang gue bahas adalah yang terjadi di minggu ini, teman-teman ya. Dan kali ini kita udah nge-retest resist ini lagi ya. Jadi sebenarnya kita belum bisa mengatakan bahwa ini tuh breakout ya. Yang kita alamin minggu ini adalah breakout. Dikarenakan kita masih bermain di dalam range area 16.300 sampai 17.000. Jadi persis kemarin malam meskipun kita kelihatannya breakout teman-teman ya, ke level 16.8 sampai mendekati 17, tetapi ini masih ada di range resist yang terjadi di tanggal 20 Desember. Jadi sebenarnya well bukan breakout gitu ya. Breakout yang bener-bener breakout itu akan ada satu volume teman-teman, satu volume pump yang cukup besar, nggak cuman sekitar 1% untuk Bitcoin, tetapi ini bisa membawa Bitcoin all the way minimal teman-teman, minimal breakout ini ya. Ini 3% sampai 5% ke atas teman-teman ya. Itu adalah baru the real breakout. So far kita hanya naik sekitar 1% yang bisa dibilang ini ya kita hanya nge-retest resist yang terjadi di tanggal 20 Desember dan 27 Desember aja. Jadi sebenarnya ini belum benar-benar breakout untuk Bitcoin. Meskipun dalam seminggu ini kita mengalami pump ya, dari hari Senin sampai hari Kamis Jumat ini kita so far mengalami pump, tetapi pump ini sebenarnya adalah pump sideways yang terjadi selama 3 minggu ini aja. Nah, jadi potensi 5 wave yang bakalan gue bahas adalah contohnya seperti skenario yang di tanggal 24 sampai 14 Desember ini, 24 November ini. Ini kalian perhatikan 5 wave potensi Elliott wave teman-teman ya, mulai dari wave 1, lalu corrective wave 2, habis itu impulsive wave 3 dan corrective wave 4, dan potensi last wave 5 teman-teman. Lalu setelah wave 5 apa yang terjadi? Kita terkoreksi sekitar Fibonacci Golden Ratio 618 sampai 786 untuk Bitcoin. Nah, ini adalah yang pengen gue bahas teman-teman, karena biasanya setelah 5 wave, biasanya ada corrective wave yang terjadi teman-teman. Satu corrective wave yang terjadi, setelah itu kita baru ngelihat teman-teman apakah nextnya itu kita bakalan kembali naik atau didam kembali. Dan ini juga terjadi teman-teman, nggak cuma sekali teman-teman, tetapi beberapa kali. Jadi 5 wave ini benar-benar kuat banget. Saat ini kita udah menuju di area corrective wave yang satu ini teman-teman ya, dan ini bisa dianggap sebagai wave 1. Jadi total wave 5 ini bisa dikatakan adalah satu wave teman-teman. Lalu kita menuju corrective wave kedua yang di sini teman-teman ya. Setelah itu ini kita lagi mencoba apakah kita akan menuju ke wave 3 ini atau enggak. Pastinya wave ketiga ini akan breakout di atas level 18.000 tersebut. Nah, kalau misalnya kita ukur dengan time frame yang lebih kecil di sini ya, ini bisa dikatakan ya bahwa kemarin teman-teman ya, di hari Jumat kemarin atau Sabtu kemarin kita mengalami wave 1. Tetapi mungkin kalian berpikir wave satunya itu adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, kayak gini, padahal sebenarnya enggak seperti itu. Karena ini masih tergolong agak sideways teman-teman. Kalian perhatikan di sini ke sini ini masih sideways dan ini belum korektif teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang wave 1 itu jangan terjebak, jangan kalian ukur dari sini teman-teman ya. Tapi wave 1 itu adalah all the way teman-teman ke atas ini. Ini adalah wave satunya. Lalu corrective wave 2 and then breakout ke wave 3 teman-teman ya. Dan ini kita saat ini mengalami corrective wave keempat. Dan next area ini adalah pump last wave ke wave 5 teman-teman. Bukan yang satu ini ya, bukan wave 1 wave 2-nya ini nggak kehitung teman-teman ya. Kalian perhatikan dikarenakan apa? Karena dikarenakan ini masih ada di dalam sideways area seperti ini teman-teman ya, sideways area. Jadi
Kalau misalkan udah breakout teman-teman ya, ini baru bisa dikatakan satu wave teman-teman ya. Jadi bukan di area sideways-nya, tetapi di area breakout-nya teman-teman. Ini kan kita lihat kan dia breakout dari sideways areanya ini ada di sini teman-teman, 16.750, bukan di area 16.600. Makanya kenapa wave satunya ini adalah all the way di atas sini 16.7, bukan di sini sebagai wave 1 dan korektif wave 2-nya. Sama seperti yang terjadi di tanggal 23 Oktober ya, yang kita pump dari level 21.000 terus langsung kena dam ke level 15.000. Ini kalian perhatikan wave satunya itu bukan yang ini teman-teman ya, bukan yang satu ini, dan korektif wave 2-nya bukan yang ini teman-teman. Nah, tapi ini all the way ke level breakout-nya teman-teman ya. Jadi bukan di sini, karena ini kalian perhatikan di sini masih sideways teman-teman ya. Ini adalah area sideways di tanggal 20 Oktober ini sampai di tanggal 24 Oktober ini masih kehitung sideways, tetapi wave satunya diukur dari breakout dia dari 18 ke level 19 ini wave 1, lalu wave 2 korektifnya di sini teman-teman ya, lalu dia ke wave 3 di sini, ke wave 4, dan last wave ke wave 5 teman-teman, yaitu ke level 21.000 di sini. Setelah itu habis itu dia terjun bebas ke level 15.000 teman-teman, yang bisa dikatakan ini adalah pola fake out. Dan yang satu ini teman-teman ya, ini kita 1, 2, 3, 4, ini adalah potential wave 5-nya. Jadi wave 5-nya ini sebenarnya ini kan masih cenderung sejajar dengan market maker sell model selama dia masih mentok-mentok di level 17.3 teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan kita udah invalid ya dari market maker sell model ini, maka minimal kita harus ke level 17.600. Nah, itu udah invalid, dan bisa dikatakan untuk market maker sell model ini juga invalid, dan tidak jadinya kita menuju ke level apa nih ya, ke level di bawah level 16.000 ya. Itu kan adalah target dari market maker sell model tersebut. Jadi so far kita memang udah ingin mencapai breakout ini, dan ini kalau misalkan nggak hari Jumat besok, maka akan terjadi di hari Senin minggu depannya teman-teman. Ini kan terjadi breakout menuju ke last wave, yaitu wave 5. Minimal menurut gue targetnya adalah 17.300 teman, dan bisa all the way sampai ke level 18.000 teman. Kalau misalnya kita bisa bridge di atas 18 ini, maka potensi ke level 20.000 ini benar-benar tinggi banget teman-teman ya. Karena dari segi time frame weekly, sekali lagi teman, ini ada bull div yang kuat dari time frame 1 minggu untuk Bitcoin ya. Kalian perhatikan RSI-nya ini menurun, RSI-nya ini menaik teman, tetapi harganya turun teman ya. Ini adalah salah satu contoh bull div untuk Bitcoin, dan ini adalah potensi bullish teman. Well, jadi itu aja teman-teman ya. So far kita udah mencapai wave 3 ke 4, dan ini akan terjadi last wave entah besok atau di hari Seninnya nanti. Kita hanya tinggal tunggu aja. Jadi so far ini memang cenderung bullish untuk Bitcoin ya. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sekali lagi ini hanyalah menurut analisa dan pandangan pribadi gue sendiri. Jadi ini adalah trading plan gue, jangan ikut-ikutan, soal miliki lagi trading strategi kalian masing-masing. Menurut gue chance ini atau probabilitas kita menuju breakout ke wave 5 ini menurut gue sekitar 60%-an teman ya, dengan potensi kita ternyata invalid lalu kita terjun bebas kembali ini sekitar 40%. Sekali lagi ya, kita hanya bermain dengan probabilitas dan tidak ada kepastian. Itu aja teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.